Bagi fans tokusatsu, terutama Kamen Rider, pasti sudah tahu tentang Growing Kuga, yang selalu dianggap sebagai form Kuga paling lemah. Tapi kenapa? Nah, pada video ini kita akan membahas lebih jauh tentang Growing Kuga. Jadi, selamat datang di Kamen Satsu Channel, tempat di mana kita akan membahas semua lore dan teori spekulasi dari dunia fiksi tokusatsu. Growing Kuga merupakan form awal dari Kuga versi Godai yang berwarna putih dan yang paling lemah. Growing Kuga muncul saat Godai pertama kali menyatu dengan Arkel, di mana Godai belum bisa menggunakan kekuatan Kuga dengan baik. Riku yang merupakan Kuga pertama sepertinya tidak memiliki growing formnya sendiri. Di dalam cerita Kamen Rider Kuga, Riku hanya ditampilkan dengan 4 form utama Kuga yang berwarna merah, biru, hijau, dan ungu. Di mana saat Grongi laba-laba yang pernah berhadapan langsung dengan Kuga versi Riku bertarung melawan Godai dengan growing form untuk pertama kali, Grongi laba-laba sedikit terkejut melihat Kuga dengan wujud yang sedikit berbeda, dengan tanduk Kuga yang lebih kecil dari yang pernah ia lihat. Ini mengisyaratkan bahwa Riku memang tidak pernah memiliki growing formnya sendiri. Spekulasi admin, ini mungkin saja terjadi karena Riku merupakan Kuga pertama, yang dimana Arkel memang sudah dirancang khusus untuk Riku, sehingga tubuh Riku tidak perlu lagi untuk menyesuaikan diri dengan Arkel. Jadi, growing form tidak muncul sama sekali saat Riku menyatu dengan Amadam. Selain sebagai form awal yang muncul sebelum Godai dapat mengakses form Mighty, growing form juga muncul saat Godai tidak dapat mengandalkan form yang lebih kuat ataupun terluka parah. Seperti saat Godai pertama kali mengakses Pegasus form, Godai kembali menampilkan growing form miliknya karena tidak mampu menahan kemampuan khusus dari Pegasus form. Hal ini terulang kembali ketika Godai pertama kali mengakses form hijau Kuga yang ditingkatkan, yakni Rising Pegasus Form. Ia kembali menampilkan growing form saat ia kesulitan menggunakan kekuatan baru dari Rising Pegasus. Saat Godai sekarat karena racun dari Grongi Jamur, ia menggeliat kesakitan dan menjadi growing form sebelum kembali ke wujud manusia. Dan saat Godai kembali dari kematian karena racun dari Grongi Jamur sebelumnya, Godai sepertinya hanya bisa mengakses growing form untuk sementara. Growing Kuga memiliki beberapa sebutan dalam ceritanya. Pertama, ia disebut sebagai Mekakunin Seimetai Dainigo atau makhluk tidak dikenal nomor 2. Ini merupakan sebutan umum dari pihak kepolisian untuk para Grongi, pihak antagonis dalam cerita Kuga. Pihak kepolisian awalnya menganggap Growing Kuga sebagai makhluk yang sejenis dengan para Grongi. Namun, dalam ceritanya, terungkap bahwa Mekakunin Seimetai merupakan makhluk atau manusia yang berasal dari suku Grongi, sedangkan Kuga berasal dari suku Rinto atau Winto. Admin punya teori spekulasi mengenai penamaan ini. Penamaan Growing Kuga tidak semerta-merta diberikan karena kesalahpahaman pihak kepolisian dalam mengenali Kuga. Namun, penamaan ini sepertinya mengisyaratkan bahwa sumber kekuatan Kuga dan para Grongi berasal dari sumber yang sama atau setidaknya memiliki kesamaan sumber kekuatan. Kuga memiliki Amadam sebagai sumber kekuatannya, sedangkan para Grongi memiliki Amadam mereka sendiri yang disebut sebagai Geburon. Secara fisik, Kuga dan para Grongi memiliki struktur tubuh yang hampir sama, yang disebutkan oleh pihak kedokteran dalam cerita Kuga. Growing Kuga dalam cerita hanya disebut sebagai Kuga putih atau Shiro no Kuga karena warna utama yang mencerminkan Growing Kuga itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan nama Growing yang disematkan pada form putih Kuga tersebut? Kata Growing untuk Growing Kuga merupakan penamaan resmi yang diberikan untuk Kuga putih dalam penjualan mainan Kuga. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Kuga putih hanya disebut sebagai Shiro no Kuga.
Nama Growing tidak pernah digunakan dalam cerita utama dalam seri Kamen Rider Kuga. Namun, nama ini akhirnya digunakan secara resmi untuk Kuga Putih dan akhirnya nama ini melekat untuk Shiro no Kuga. Growing Kuga tampil dengan warna utama putih, desainnya mirip dengan form Kuga lainnya, terutama Kuga merah atau Mighty, kecuali pada bagian tanduknya yang lebih kecil daripada form Kuga lainnya. Sepertinya, tanduk yang lebih kecil ini dimaksudkan sebagai simbol bahwa Growing Kuga adalah Kuga yang masih bertumbuh, belum sempurna, atau Kuga yang lebih lemah. Berbicara soal tanduk Growing Kuga yang lebih kecil, Kuga dari dunia alternatif, Onodera Yusuke, yang muncul dalam cerita Kamen Rider Decade, memiliki tanduk yang berbeda dengan tanduk miring Growing Kuga, terutama versi Godai. Tanduk Growing Kuga Onodera tidak memiliki perbedaan ukuran dengan tanduk form Kuga lainnya. Awalnya, admin berpikir ini berarti bahwa Growing Kuga Onodera lebih kuat dari Growing Kuga milik Godai. Namun, jika kita melihat statistik keduanya, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi, Growing Kuga baik versi Godai maupun Onodera tak ada bedanya. Tapi, mengapa ukuran tanduk Growing Kuga Onodera tidak sekecil seperti Growing Kuga milik Godai? Jawaban singkatnya, penghematan budget. Sepertinya, tim produksi di balik seri Kamen Rider Decade sengaja tidak menampilkan Growing Kuga yang biasanya karena masalah budget. Makanya, jika kamu memperhatikan Growing Kuga yang muncul dalam cerita Kamen Rider Decade, itu merupakan hasil editing dari Mighty Kuga atau Kuga merah yang diubah warnanya menjadi putih, sehingga ukuran tanduknya persis dengan Kuga merah. Namun jika kita hanya menjawabnya dengan jawaban seperti itu, jadinya kurang seru. Menurut teori spekulasi admin, ukuran tanduk Growing Kuga Onodera mengisyaratkan bahwa Growing Kuga milik Onodera berbeda dengan Growing Kuga milik Godai. Growing Kuga Onodera hanya muncul sekali dalam cerita Kamen Rider Decade. Dia muncul karena terkena serangan dari Engamyo Zeda yang terlempar sehingga form growingnya muncul. Sepertinya saat Onodera pertama kali menyatu dengan Arkel dan Batu Amadam, dia dapat langsung mengakses Mighty Form, sehingga growing form miliknya hanyalah bentuk form yang muncul sekilas karena terhempas oleh kekuatan Engamyo Zeda. Onodera juga tidak memiliki kesulitan dalam menggunakan kekuatan Batu Amadam. Mungkin kasusnya mirip dengan Riku, sang kuga pertama di cerita utama. Makanya, ia tidak membutuhkan wujud pra seperti Godai. Namun, ini memberikan dampak negatif kepada Onodera, di mana ia tidak dapat mengakses kekuatan yang lebih kuat dari Kuga, kecuali dengan bantuan kekuatan dari luar. Berbeda dengan Godai, yang perlahan berevolusi menjadi lebih kuat dengan kekuatan dan kemauannya sendiri. Mungkin saja, kalau Riku memiliki growing form, wujudnya akan mirip dengan growing form milik Onodera. Growing form milik memiliki mata dan batu amadam di arkel yang berwarna merah. Ini berkaitan dengan teori spekulasi admin tentang desain growing Kuga yang merupakan bentuk Mighty. Form Kuga lainnya memiliki warna mata amadam yang berbeda-beda, sesuai dengan formnya seperti Dragon dengan mata dan amadam yang berwarna biru, sesuai dengan warna utama formnya, Pegasus dengan hijau. Titan dengan ungu, semua form versi Rising, amadamnya berwarna kuning atau emas. Bahkan Ultimate dengan amadam berwarna hitam, meski matanya memiliki dua versi, soal mata milik Ultimate nanti dibahas di video khusus tentang Ultimate. Melihat kembali Growing Kuga yang memiliki warna mata dan amadam berwarna merah, berbeda dengan warna utama formnya yakni putih, seakan menyeratkan bahwa Growing Kuga dimaksudkan sebagai Mighty Kuga yang belum dewasa atau sempurna, atau bisa juga disebut sebagai bentuk pra dari Mighty. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Growing Kuga merupakan form terlemah Kuga. Bahkan dikatakan bahwa Rider Kick milik Growing Form, yakni Growing Kick, hanya memiliki sepertiga kekuatan dari Mighty Kick. Dalam cerita utama Kamen Rider Kuga, Growing Kuga hanya pernah mengalahkan satu Grongi, yakni Grongi Jamur, yang dimana Ronde Jamur memiliki kemampuan untuk meregenerasi dengan cepat dari serangan yang diterimanya dan kekuatan untuk menyerang dengan menggunakan racun berupa spora jamur. Namun, dari segi keahlian bertarung, sepertinya Gronggi Jamur tidaklah begitu ahli seperti Gronggi lainnya. Dia lebih mengandalkan racun miliknya untuk menyerang targetnya. Rowing Kuga kesulitan saat menghadapi Gronggi Jamur. Bahkan, saat ia mencoba mendaratkan Rider Kick-nya,
dapat dibatalkan oleh grogi jammer, dan rider kick kedua pun sama, dapat dibatalkan. Dan saat mencoba untuk ketiga kalinya, dengan kembali mengambil ancang-ancang dengan melakukan rider kick, dan itu berhasil menghancurkan grogi jammer. Jika kamu memperhatikan bagaimana Growing Kuga mengambil ancang-ancang untuk melakukan rider kick untuk ketiga kalinya, terlihat pada batu di gelang kaki Growing Kuga yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna merah. Ini mengisyaratkan bahwa kekuatan rider kick ketiga yang dilakukan Godai bukan murni kekuatan Growing Kick dari Growing Kuga, namun merupakan kekuatan Mighty Kick dari Mighty Kuga. Growing Kuga merupakan bentuk pra-Kuga sebelum mengakses form yang lebih kuat, menjadi simbol evolusi untuk Godai yang terus berevolusi menjadi lebih kuat. Sebenarnya, masih ada Growing Kuga lainnya yang dimiliki oleh Natsume Mika yang muncul dalam cerita novel Kuga. Wujudnya tidak berbeda dengan Growing Kuga milik Godai, jadi ini rasa tidak perlu dulu untuk dibahas lebih jauh. Nanti videonya akan kepanjangan. Itu saja penjelasan dari teori spekulasi dari admin. Jika saja kamu punya teori spekulasi lain, bisa kamu tambahkan di kolom komentar. Dan admin mungkin akan bahas form selanjutnya. Jadi kamu bisa subscribe jika sekiranya admin sudah upload video selanjutnya.